Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 27 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terikat Tanpa Terpisah. Firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat 37 sampai dengan ke-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa keterikatan kami dengan Engkau tidak pernah akan terpisah oleh keadaan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini ada sebuah pepatah mengatakan ada perjumpaan, ada perpisahan, dan itulah dinamika kehidupan manusia yang seringkali dipertemukan kemudian juga berakhir dengan perpisahan. Mengapa manusia bisa berpisah? Ada berpisah karena kondisi yang baik, ada sesuatu yang akan mengalami kemajuan. Bagaimana kita punya anak-anak, punya cucu yang kemudian pergi keluar kota, keluar negeri, akhirnya terpisah. Dalam sebuah perpisahan yang baik dan indah untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik di masa depan, baik untuk yang bersangkutan juga untuk kita masing-masing. Itu namanya perpisahan yang indah. Namun kita boleh melihat ada banyak orang yang sudah terikat namun terpisah. Kita melihat yang disebut aspek-aspek negatif. Bagaimana rumah tangga yang bersatu akhirnya berpisah karena satu dengan yang lain hal. Bagaimana orang tua dengan anak yang siogenya bisa saling mengasihi. Namun problem dalam rumah tangga selalu pasang surut dan seringkali bisa berakhir dengan keburukan, akhirnya terpisah juga. Bagi sahabat perjalanan dalam kolega bisnis, kolega usaha, kolega kerjasama dalam organisasi, di dalam banyak aspek, di awal-awal kelihatannya baik-baik saja, namun pada akhirnya terpisah oleh karena satu dan lain hal. Kalau kita berbicara mengapa ada perpisahan di dalam kehidupan manusia, yang pertama karena keterbatasan kita. Kita tidak mungkin maha ada di berbagai tempat. Yang kedua juga karena ada tujuan lain yang tidak sama. Akhirnya kita boleh berpisah satu dengan yang lain. Kalau bagi kaum laki-laki yang suka sepak bola, ada kemudian pemain-pemain terbaik yang bermain di klub tertentu namun berpisah karena satu dan lain hal, pindah juga ke klub yang lain. Kalau berbicara tentang perpisahan yang ada di manusia dari sudut negatif, karena keberdosaan, karena sikap egois, kita tidak mungkin lagi mau hidup bersama dengan orang-orang yang kemudian melakukan ketidakadilan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, menyakiti, kemudian ingkar janji, membohongi, mengfitnah. Maka perpisahan adalah bagian yang ditempuh untuk kemudian melindungi diri supaya kita tidak terus disakiti, melindungi diri supaya kita tidak terus dirugikan, melindungi diri karena kita ingin hidup lebih baik, tidak mau berada di tempat bersama dengan orang-orang yang siogenya membawa dampak negatif dalam setiap hidup kita. Namun pada bagian yang kita baca di sini dalam Roma 8 ayat 37 dan ke-39, bagaimana keterikatan dengan Allah tidak pernah dipisahkan oleh siapapun. Siapa tindakan yang melakukan memisahkan diri? Adalah Adam dan Hawa yang setelah jatuh dalam dosa memisahkan diri. Kalau kita melihat dari nabi-nabi dalam perjanjian lama, raja-raja, hakim-hakim, orang-orang yang menganggap dirinya begitu dekat dengan Allah, namun dalam proses hidupnya dia mengalami kemajuan, menjadi kaya, berkuasa, menjadi raja, menjadi orang terpandang, lalu lupa kepada Tuhan. Mereka memisahkan diri, tidak lagi mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak lagi mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang tersebut memisahkan diri. Dan itu tidak hanya terjadi pada zaman Alkitab, terjadi juga dalam sejarah hidup manusia, termasuk kita semua. Tidak heran ada orang yang sedemikian rajin melayani, sangat luar biasa berbicara tentang Tuhan, tentang firman Allah, seakan-akan orang tersebut memang sudah cocok jadi pendeta. Tetapi kemudian dalam kemudian hari karena satu dan lain hal, orang itu jatuh dalam dosa, akhirnya memisahkan diri. Tuhan tidak pernah membuang kita, Tuhan tidak pernah memisahkan diri dari kita, tapi kitalah yang meninggalkan Tuhan, kitalah yang memisahkan diri dengan pilihan kita karena keberdosaan kita. Tetapi Allah yang telah mengikatkan diri yang pertama-tama dengan janji dan komitmennya untuk mencintai dan mengasihi kita. Sehingga dalam gambaran ketiga ayat ini begitu luar biasa.
digambarkan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau berbicara lebih dari orang menang, kemenangan saja itu udah bagian akhir, tidak ada lagi. Kalau yang namanya akhir jalan, tidak ada lagi jalan, itulah kemenangan. Tidak ada orang sudah finish sampai kepada kemenangan lalu terus-menerus berlari. Tapi firman Allah berkata, kita lebih dari orang pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih Allah itu menang di atas kemenangan. Kasih Allah itu kasih yang terbaik di atas segala yang ada. Ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, tidak ada yang memisahkan. Kematian tidak bisa akan memisahkan. Dalam hidup Tuhan menyertai kita. Dalam mati Tuhan menyertai kita. Dan dibangkitkan kembali Tuhan menyertai kita. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Yang ada di malaikat berbicara tentang ada yang di surga. Pemerintah berarti ada yang di dunia. Yang ada sekarang maupun yang akan datang. Luar biasa. Baca kembali berulang-ulang ayat 38. Menggambarkan begitu kuatnya Tuhan mengikatkan dirinya untuk mencintai dan mengasihi kita, memberikan semua yang terbaik kepada kita. Ayat 39 dikatakan, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, kita tidak meragukan lagi. Kita sudah mengalami bagaimana anugerah kasih setia Tuhan dilimpahkan kepada kita. Tidak hanya keselamatan yang kita terima dalam Kristus Yesus, tapi berkat-berkat Tuhan, perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, janji-janji Allah yang dinyatakan kepada kita tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Lalu respon kita bagaimana? Sebagai implikasi dan juga penterjemahan hidup kita dalam hidup sehari-hari, bahwa kita pun dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama. Itu yang firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tatkala kita menjadi orang yang menerima segala berkat kasih dan cinta Allah, maka kasih dan cinta Allah tidak boleh berhenti di dalam diri kita. Kita harus salurkan, kita harus bagikan apa yang menjadi teladan yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Kita melakukannya kepada orang lain, sehingga kasih pada prinsipnya harus tersebar kepada seluruh dunia ini sampai ke pelosok-pelosok. Bagaimana para misionari di zaman terdahulu, bagaimana upaya-upaya penginjilan mengabarkan kebenaran firman Allah yang terus digaungkan, dicanangkan. Yang firman Tuhan katakan dalam amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itulah berbicara tentang tindakan kasih Allah yang harus kita wujudkan dalam hidup kita masing-masing. Jaga rumah tanggamu baik-baik, jaga dirimu baik-baik, jaga pekerjaanmu baik-baik, jaga langkah kakimu baik-baik, jaga ucapan, tindakan, pikiran, hatimu baik-baik, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Apa yang sudah terikat antara Tuhan dengan kita jangan sampai terpisah karena keberdosaan yang kita lakukan. Kalau Tuhan sudah mengikatkan diri dengan kasih-Nya, maka siogianya kita terus-menerus mengikatkan diri dengan Allah dan jangan sampai terpisah karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.